disapa Ayu. Saya mahasiswa AFIF Universitas Kristen Indonesia Maluku Fakultas Teologi. Saya berterima kasih dan bersyukur bahwa hari ini saya dipercayakan untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak muda, khususnya bagi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya akan menceritakan awal mula karir saya. Kalau dibilang karir belum cukup ya, tapi awal mula perjalanan saya untuk menjadi seorang Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Maluku dan juga Putri Pariwisata Indonesia dan Talent tahun 2021. Saya lahir dan besar dari keluarga yang berkecukupan. Papa mama saya seorang pegawai negeri sipil. Namun lingkungan saya mayoritasnya adalah laki-laki. Kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua laki-laki, dan di lingkungan saya juga semuanya adalah mayoritasnya laki-laki. Hal itu yang membuat saya bertumbuh menjadi seorang anak yang tomboy, atau saya tidak memiliki sifat-sifat feminisasi dalam diri saya. Berjalannya waktu, saya bermain, bergaul dengan laki-laki yang membuat saya semakin yakin bahwa iya ya, saya memang adalah laki-laki, karena saya tidak memiliki sifat-sifat berjalannya waktu SMP sampai SMA saya masih malu. Waktu itu saya minus, saya masih malu menggunakan kacamata, padahal itu adalah alat yang berfungsi untuk penglihatan saya. Namun dalam diri saya adalah laki-laki tidak seperti demikian. Berjalannya waktu, teman-teman saya meyakinkan bahwa Ayu, kamu cantik, kamu harus berperilaku layaknya seorang perempuan. Namun karena lingkungan saya yang begitu mempengaruhi saya untuk bersifat seperti laki-laki, membuat satu penolakan dalam diri saya bahwa ngapain saya harus seperti demikian. Kalau memang ini adalah kenyamanan dalam diri saya nyaman bersikap layaknya seperti seorang laki-laki. Berjalannya waktu, saya ditembak oleh seseorang, dan di situ saya mulai sadar nih bahwa inilah jati diri saya yang sebenarnya, bahwa saya memang pada dasarnya adalah seorang perempuan. Setelah itu saya memang belum berkepikiran untuk menjadi ini, menjadi itu, atau berkarya di tempat ini dan di tempat itu. Waktu semester 3 saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku Fakultas Teologi tepatnya. Waktu itu ada satu ajang yang namanya Putra Putri Dinas Sepak. Saya diajak oleh teman saya, ayo ikut ajang Putra Putri Dinas Sepak. Namun saya menolak karena saya berpikir bahwa pakai heels saja tidak bisa, kenapa saya harus mengikuti ajang tersebut. Itu ya salah satu hal yang membuat saya minder untuk mengikuti ajang tersebut. Namun dia terus meyakinkan saya bahwa kamu punya potensi yang ada dalam diri kamu, buat cantik, bukan soal kamu harus putih, bukan soal kamu harus tinggi, bukan soal kamu bisa menggunakan heels atau tidak, namun cantik, bagaimana kamu memberdayakan diri kamu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dari situ saya mulai tergerak. Akhirnya saya mengikuti ajang tersebut, Putra Putri Dinas Sepak. Namun ada satu teman saya, teman angkatan, dia berkata bahwa hei, kamu jalannya saja seperti laki-laki, mana bisa kamu mengikuti ajang tersebut. Itu yang membuat saya semakin down dan membuat saya kayak oh iya sih, benar juga kata dia. Akhirnya saya jadi ambigu antara memilih mengikuti ajang tersebut ataukah tidak. Namun saya pulang ke rumah dan saya bernegosiasi dengan orang tua saya. Kata mama saya, tidak apa-apa, apa yang membuat kamu bahagia, go ahead. Terus saya oke lah mah, saya ikut kata mama. Tapi satu sisi papa saya menolak mengikuti acara-acara demikian karena itu bisa mempengaruhi pendidikan saya. Katanya dia ngapain ikut, yang penting fokus kuliah, cepat wisuda, gitu kata papa. Namun satu prinsip dalam hidup saya, hidup hanya sekali, jangan menunggu tanpa arti. Kalau saya hanya monoton menjadi seorang mahasiswa dan tidak punya kesibukan lain, rasanya hidup saya hambar. Hanya belajar dan belajar, tidak memberdayakan diri saya untuk menikmati masa muda saya dengan baik gitu. Akhirnya saya memutuskan mengikuti ajang tersebut dan puji Tuhan, melalui seleksi saya lulus seleksi untuk menjadi Putri Dinas Sepak tahun 2019. Dan setelah itu saya memang tidak mendapat gelar apa-apa dalam ajang tersebut, namun saya bersyukur dari tempat itu saya dilatih untuk menjadi diri saya, be yourself. Saya memang orangnya tidak percaya diri, tapi kenapa saya tiba-tiba menjadi seorang yang sangat percaya diri? Saya berpikir gini, bahwa bagaimana orang lain bisa mempercayai diri saya kalau saya tidak mempercayai diri saya lebih awal. Itu yang membuat saya termotivasi untuk terus tetap percaya diri dan melakukan apapun yang membuat saya nyaman dan orang sekitar saya merasa nyaman juga. Selepas
Terlepas dari itu, tahun 2021 saya mengikuti ajang Putri Wisata Indonesia. Awalnya juga saya ragu karena secara cara pendaftaran saya tinggi maksimal seorang putri adalah 165 dan memang tinggi saya tidak mencukupi persyaratan tersebut. Namun itu tidak membuat saya ciut. Saya yakin bahwa saya bisa. Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Itu yang membuat saya termotivasi untuk tetap mengikuti ajang tersebut. Akhirnya saya mendaftar. Pendaftaran sebelum mendaftar bagian persyaratan itu pertama saya bilang, Tuhan, jika Tuhan tolong saya, jika Tuhan berkehendak, saya percaya Tuhan saya akan lolos, dan jika Tuhan memakai saya percaya bahwa Tuhan tidak akan stuck sampai di sini. Akhirnya setelah melalui tahap seleksi, puji Tuhan saya lolos dan disuruh untuk berangkat ke Jakarta pada tanggal 24 Maret tahun 2021. Jujur saat itu saya juga bertanya kepada papa saya, Pak, bisa tidak saya mengikuti ajang tersebut? Karena memang dia melihat saya memiliki potensi dan saya sudah meyakinkan dia bahwa ini ajangnya lumayan, Pak, begitu. Akhirnya dia memutuskan untuk sudah tidak apa-apa, mengikuti kemauan saja. Tapi satu catatan, kata papa, saya tidak akan mengeluarkan sepeser rupiah pun untuk kamu berangkat. Hal itu juga membuat saya berpikir bahwa ya Tuhan, ngapain saya ikut jika orang tua saya juga tidak support saya melalui materi. Tapi saya tidak putus asa, saya percaya bahwa Tuhan, saya yakin jika Tuhan yang memilih saya, Tuhan juga akan mencukupkan saya dengan segala hal. Akhirnya saya bertanya kepada teman saya yang waktu itu juga kerja di Dinas Pariwisata Kota Ambon, magang. Saya tanya untuk dia, di situ bisa tidak saya memasukkan proposal dana? Katanya dia, oh boleh saja. Dan akhirnya saya diarahkan untuk pergi ke kantor. Setelah saya memasukkan proposal saya ditolak karena waktu itu saya mewakili provinsi dan bukan mewakili Kota Madia. Akhirnya saya diarahkan untuk pergi ke kantor Dinas Pariwisata Provinsi. Sebelum berangkat juga saya bilang, Tuhan, di dalam nama Yesus saya percaya Tuhan akan mencukupkan saya dengan segala hal. Akhirnya saya memasukkan proposal saya 2 bulan, waktu itu masih 2020. Bulan Agustus saya ditelepon untuk ke kantor. Nah, saya bertemu dengan kepala dinas waktu itu, almarhum Bapak Markus Patinama. Beliau mengatakan bahwa apa saja yang diperlukan oleh saya, lalu saya melakukan menulis perincian apa saja keperluan saya, dan saya memasukkan proposal kembali dengan perincian sesuai dengan kebutuhan saya. Namun saya berpikir bahwa semua yang saya lakukan itu lancar, dan pada akhir Desember baru saya dihubungi, sedangkan saya harus berangkat pada bulan Maret. Akhir Desember saya baru dihubungi, itu tanggal 31 Desember saya dihubungi untuk pergi ke kantor. Kata salah satu pegawai di sana, halo Nona harus segera ke kantor ya, karena Nona harus ikut rapat dan juga harus menjelaskan apa saja yang lebih detail tentang keperluan saya. Namun waktu itu bertepatan dengan ibadah, makanya saya tidak diizinkan oleh papa saya untuk pergi ke Ambon. Dan setelah itu saya ditelepon kembali, maaf Nona, sepertinya dana Nona tidak bisa kami cairkan karena Nona tidak memenuhi panggilan kami. Nah, situ saya sangat berkecil hati, saya sangat kecewa. Saya juga sempat marah sama Tuhan. Saya bilang, lah kok Tuhan, kalau Tuhan tuntun saya sampai akhir, kenapa Tuhan tidak menunjukkan bahwa ini porsinya saya? Padahal dari awal saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Tuhan berkehendak, Tuhan pasti akan tolong. Tapi kenapa sudah sampai tahap akhir ini saya tidak ada kepastian. Saya tidak berhenti berharap, meskipun memang jujur saya marah sama Tuhan dan saya juga marah sama keadaan. Saya tidak bicara dengan kedua orang tua saya marah. Tapi di situ saya juga belajar, saya percaya bahwa ada hikmah di balik peristiwa yang saya punya. Akhirnya ada satu gerakan, saya tidak tahu seperti apa yang terjadi. Pada tanggal 3 Januari saya ditelepon oleh orang kantor untuk datang melihat keperluan apa saja yang saya butuhkan. Dan puji Tuhan, saya menandatangani setiap yang dibutuhkan oleh saya. Dan akhirnya waktu itu saya memang belum sempat membayar uang karantina, dan saya memang sudah pesimis untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya sudah dikeluarkan oleh grup dari pusat karena saya tidak membayar uang karantina. Saya bernegosiasi dengan pemimpin putra putri yayasan. Saya berkata, karena kami manggilnya Mami, saya bilang, Mami, kasih Margaret waktu ya sampai hari Rabu, pasti Margaret lunasin ya uang karantinanya. Kata Mami, oke
kamu boleh ditambahkan lagi di grup. Saya cuma waktu mau ke kantor saya berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus, hari Selasa saya dihubungi ke kantor, saya cuma bilang, Tuhan di dalam nama Yesus saya percaya Tuhan kasih menolong dan bisa terjadi. Dan memang benar, waktu saya keluar dari kantor setelah rapat dengan kepala dinas, saya dikasih amplop. Terus kepala kelembagaan beliau berkata bahwa Nona sampai di rumah ya baru amplopnya dibuka. Saking keponya saya tidak sampai di rumah, baru keluar dari kantor saya kepo, saya buka amplopnya dan saya lihat buset uang. Saya kaget, di situ saya nangis, saya bilang Tuhan memang telah tapi tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Mungkin 2 menit 3 menit Tuhan telah tapi tidak pernah terlambat sama sekali untuk menunjukkan caranya bekerja dalam hidup saya. Di situ saya semakin berharapan dan semakin percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk menjadi apapun yang Dia mau. Selain dari itu, saya berangkat tanggal 24 ke Jakarta menggunakan uang pemerintah. Saya bersyukur dan saya bilang untuk Papa, ini saya sudah didanai oleh pemerintah dan akhirnya Papa support saya. Papa bilang, oke, lakukan sebisanya kamu dan jangan lupa datang Tuhan dalam segala hal. Sampai di Jakarta, saya juga merasa insecure ya, karena teman-teman saya dari berbagai provinsi itu cantik, tinggi, berbadan model, tapi saya pertama melihat kok saya modelnya kayak ini gitu, modelnya kecil, kurus hidup lagi gitu. Saya berpikir, manusia kecil kurus hidup lagi, kenapa bisa berada di tempat-tempat ini? Akhirnya saya percaya bahwa saya tahu bahwa Tuhan itu bisa pakai apa saja jadi apa aja gitu. Berjalannya kegiatan karantina di sana, saya selalu berdoa sebelum saya melakukan segala kegiatan. Saya percaya Tuhan, Ayu akan tampil beda dari setiap orang yang ada, dan benar itu terjadi. Saya selalu dipanggil untuk photoshoot setiap brand-brand yang ada yang terkenal. Saya dipanggil untuk menjadi iklan pada satu majalah, dan saya juga saya tidak tahu, padahal saya kalau mau dikatakan saya tidak terlalu cantik untuk teman-teman saya. Bagi saya kayak saya masih kurang cantik, mereka lebih cantik. Pokoknya on point lah, apapun yang mereka lakukan selalu on point. Tapi saya bilang untuk diri saya bahwa kamu akan tampil beda dari yang lain. Itu saya percaya dan itu benar terjadi. Dan pada setiap prosesi karantina, saya selalu menjadi sorotan. Saya selalu, oke Maluku, coba kamu jelaskan ini dan itu. Oke Maluku, kamu coba begini dan begitu. Dan saya percaya bahwa ada poin tersendiri untuk saya gitu, karena saya tahu itu bukan kuatnya hebat saya, tapi saya tahu bahwa Tuhan memang pakai saya. Akhirnya waktu pertama kali saya datang, saya terlambat karena rumah saya di Depok. Saya terlambat, hari itu juga memang macet, makanya saya bilang ke om saya, Pak, nggak apa-apa terlambat. Saya sudah negosiasi sama mentor saya, terus kata oh ya udah nggak apa-apa, sampai saya terlambat. Itu waktu registrasi kembali, semua mata tertuju kepada saya. Waktu saya masuk ke ruang, saya kaget, saya bingung ini kenapa heel saya patah, baju saya robek apa gimana. Karena memang kata orang-orang saat itu ya, saya bertanya kenapa begitu. Saya tanya ke teman-teman saya, kata mereka kamu berbeda dari yang lain, kamu memiliki satu hal itu seperti unik gitu. Karena orang-orang lain memang cantik tapi tidak sebenarnya kamu. Saya jadi GR, tapi saya tidak menjadikan hal itu bahwa cantik banget saya harus sombong dan sebagainya. Tidak, saya tidak menjadikan hal itu sebagai kesombongan dalam diri saya, tapi saya tahu bahwa itu adalah senjata saya. Seperti itu. Akhirnya saya baru duduk berdoa, saya sudah dipanggil. Oke Margareta, kamu boleh tampil ke depan ya, bercerita tentang Maluku. Saya bingung harus bilang seperti apa karena memang saya nggak punya persiapan kan dari rumah. Akhirnya saya menyampaikan bahwa Maluku adalah saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Maluku adalah saya yang memiliki jiwa yang tinggi, pemberani, dan saya adalah Christina Marta Tiahahu. Mereka memang tidak mengenal siapa itu Christina Marta Tiahahu kan, pasti. Tapi saya menjelaskan bahwa Christina Marta Tiahahu adalah seorang tokoh pahlawan dari Provinsi Maluku, khususnya kalangan perempuan. Saya menjelaskan seperti itu. Saya juga menambahkan saya juga adalah rujak dengan sepa yang gurih, enak, dan memiliki daya tarik. Di situ mereka semakin merasa wah anak ini bisa juga ya gitu. Akhirnya melalui proses karantina dan sebagainya, sampailah pada tahap grand final. Di saat itu saya sempat berkecil hati karena setiap nominasi sudah dibacakan, tapi kok saya tidak ada. Tapi puji Tuhan, saya dari berdiri gayanya seperti ini, dari senyum sampai saya sudah benar-benar lemes, capek, dan sudah hopeless. Akhirnya saya berdirinya gini.
saya sudah hopeless banget bahwa udah, ayo jangan terlalu beriming-iming bahwa kamu akan mendapat ini dan itu. Dan ketika saya dibacakan, oke, juara the best video Putri Wisata Indonesia tahun 2021 dimenangkan oleh Maluku. Di situ saya benar-benar bingung karena saya tidak tahu apa sih katanya gitu. Saya gini, terus teman saya ngomong, monyet, nama kamu diteriakin, ngomong gitu. Terus saya kaget, emang apa gitu? Kamu Putri gitu, Putri Wisata Indonesia Best Video tahun 2021. Terus saya dipanggil maju ke depan untuk dipasang SAS, dipanggil SAS dan menerima piala. Dari situ saya tidak merasa bahwa Tuhanku cuma segini yang Tuhan kasih, tapi saya bersyukur bahwa sudah mewakili Maluku saja itu sudah lebih dari cukup. Nah, setelah berjalan itu saya kembali ke kota Ambon untuk menjadi status saya sebagai seorang mahasiswa, saya belajar dan sebagainya. Dan pada bulan Agustus atau September sih, saya lupa, antara 2 bulan tersebut ada selebaran tentang audisi pendaftaran Putri Pariwisata Indonesia tahun 2021. Awalnya saya bingung bisa tidak, karena Putri Pariwisata ini ajang yang sangat bergengsi karena bukan cuma di tingkat provinsi, tingkat nasional, namun ini ajang yang sudah sampai ke tahap internasional. Dan memang pageant ini sudah terkenal di mana-mana, sudah tahu dari semenjak tahun 1900-an lebih lah, sampai pada tahun 2022. Oke, saya awalnya mau mengikuti ini, saya berpikir lagi, apakah bisa ya? Saya bisa tidak? Saya mampu tidak? Akhirnya saya cuma percaya lagi, saya bilang, Tuhan, saya pegang formulir pendaftaran, saya bilang di dalam nama Yesus, jika Tuhan berkehendak, Tuhan tolong. Akhirnya saya memenuhi syarat-syarat yang ada dan saya dinyatakan lolos seleksi pendaftaran. Setelah itu saya mengikuti seleksi, ada beberapa seleksi selanjutnya tentang pengetahuan umum, tentang pengetahuan pariwisata, public speaking, dan juga yang terakhir saya melakukan interview. Dan kata mereka, interview ini menentukan kamu akan masuk benar-benar lolos ataukah tidak. Di situ saya berpikir, ya Tuhan, kenapa? Saya berpikir keras karena ketika saya ditanya begini, kenapa disebut Bika Ambon padahal tidak ada kue tersebut tidak ada di kota Ambon. Saya jadi bingung, Tuhan, saya mau jawab apa gitu. Tapi saya percaya, tiba-tiba saya ngomong aja, ya itu kan penyebutan daerah masing-masing berbeda-beda. Mungkin pada saat itu ada orang Ambon di tempat itu yang membuat kue demikian sehingga disebut Bika Ambon. Nah, tidak tanpa sadar saya sadari akhirnya saya lulus tahap interview, tahap yang terakhir, dan saya mengikuti proses karantina. Dan saya melaporkan diri saya kepada dinas bahwa saya tahun ini mewakili Provinsi Maluku dalam ajang Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Maluku. Saya melapor ke dinas dan saya mulai apa saja yang menjadi kebutuhan saya. Saya sudah melalui tahap karantina kedua kalau tidak salah. Tahap karantina kedua, di situ saya merasa pesimis juga karena memang teman-teman saya di situ benar-benar yang namanya bukan bersaing looks ya, tapi benar-benar bersaing brainnya, tentang pemahamannya, intelektualnya, benar-benar itu diasah sama sekali. Dan teman-teman saya juga sedikit ciut karena teman-teman saya selangkah lebih maju kelihatannya, tapi saya percaya bahwa saya juga bisa. Dan setelah itu, satu hal yang berkesan dalam diri saya, apapun yang menjadi keperluan saya disediakan oleh kantor. Saya dijemput, kayak saya ditelepon, kamu harus ke kantor, saya dijemput pakai auto kantor dari kampus. Saya dijemput oleh pegawai di kosan, mereka menggunakan pakaian dinas, dan saya dijemput seorang mahasiswa. Di situ saya memiliki kebanggaan dalam diri saya bahwa ya saya kecil, tapi Tuhan saya tidak pernah kecil dalam hidup saya. Akhirnya saya pada beberapa proses karantina telah terlewati dan saya disuruh untuk datang ke rumah Bapak Gubernur Maluku. Di situ saya merasa sangat wah, buset, seorang Ayu bisa ya datang ke sana, yang memenuhi permintaan untuk datang berkunjung ke sana. Waktu itu saya berpikir hanya saya dengan Bapak Gubernur dan istrinya, namun tidak, teman-teman. You never know, sampai di sana saya bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah saya sangka bahwa saya bisa bertemu dengan mereka. Ya, ada di situ ada kepala dinas pariwisata, ada kelembagaan, ada banyak orang yang berpengaruh dan sangat kontribusinya sangat tinggi di kota Ambon. Di situ saya bersyukur sekali bahwa saya bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan orang-orang hebat tersebut. Dan saya juga merasa bangga ketika saya disuruh untuk memperkenalkan diri saya di depan orang banyak, di depan orang-orang yang kalau mau bilang
senior yang paling teratas. Saya disuruh untuk di situ juga ada Putri Indonesia Kakak Linda Watimena dan juga Putri Pariwisata tahun 2019 Kakak Mentari. Di situ saya rasa senang dan saya rasa bangga pada diri saya bahwa saya bisa berada bersama-sama dengan orang-orang hebat tersebut. Waktu sebelum saya memperkenalkan diri saya, Bapak Kepala Dinas, Bapak almarhum Markus Patinama, beliau memperkenalkan saya lebih dulu secara umum. Beliau mengatakan untuk Ibu Gubernur bahwa ini Putri Pariwisata kita di tahun ini. Dia itu kecil tapi Tuhannya besar. Itu yang membuat saya pengen menangis. Wah, orang bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan bukan melalui saya tapi melalui orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya di situ saya pengen nangis tapi saya bilang ya Tuhan, kalau nangis belum matanya jadi coklat. Akhirnya saya tetap stay cool, saya tetap ya udah poin. Saya mata saya begini untuk menahan agar lemnya jangan copot dan bulu mata saya jangan rontok. Astaga, ketika rontok saya malu. Hidup saya pasti akan menjadi humoris bagi orang lain. Dan setelah itu saya diberi pertanyaan oleh Ibu Gubernur dan puji Tuhan saya bisa menjawab beberapa pertanyaan dan beliau mengapresiasi saya dengan baik. Dan saat itu juga segala keperluan saya dipenuhi oleh kantor, dipenuhi juga oleh Ibu Gubernur. Dan waktu karantina proses selesai, saya mengikuti grand final. Memang grand finalnya bukan di Jakarta, saya grand finalnya di Kota Ambon sendiri. Tapi sebelumnya saya juga bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Saya bersyukur bahwa saya bisa diberi kesempatan untuk berkunjung ke tempat itu. Padahal saya tidak pernah terfikirkan untuk bisa ke sana. Dan saya juga diberi kesempatan untuk berkunjung ke Yayasan Eljam Indonesia dan itu membuat saya merasa wah Tuhan terima kasih. Saya tidak pernah terpikirkan bahwa saya bisa ada sampai di tahap ini. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk jalan-jalan lah istilahnya, diberi kesempatan untuk jalan-jalan dan saya menikmati setiap kebaikan Tuhan di sana. Saya juga belajar banyak hal di sana dan setelah itu saya kembali ke Kota Ambon untuk mengikuti grand final. Nah, waktu ikut grand final saya tidak beriming-iming loh. Saya berpikir bahwa setiap orang memiliki kapasitas mereka masing-masing. Jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk bisa ini dan bisa itu. Apa yang menjadi tujuan kamu itu yang harus kamu tekuni. Saya tuh tidak berpikir untuk menjadi putri inilah, putri itulah atau mendapat juara 1, 2, dan 3. Yang saya bisa tunjukkan bahwa saya mewakili Maluku, saya menunjukkan bahwa orang Maluku juga memiliki kapasitas yang demikian dan saya juga meyakinkan bahwa orang Maluku tidak seperti yang dikatakan seperti orang-orang luar sana. Dan setelah itu saya setelah grand final semua selesai, saya puji Tuhan mendapat gelar sebagai Putri Pariwisata Indonesia The Best Talent tahun 2021. Saya bilang untuk Tuhan semua dari Tuhan dan juga akan kembali kepada Tuhan. Di saat itu saya bersyukur bahwa pencapaian ini bukan karena saya bekerja keras, bukan karena kantor saya memfasilitasi saya dengan baik, tapi saya percaya bahwa when Jesus chose you, He have a purpose to your life. Ketika Tuhan Yesus memilih kamu, Tuhan punya tujuan di dalam hidup kamu. Saya juga bingung kok Tuhan memilih saya menjadi Putri The Best Talent, padahal saya talenta saya tidak terlalu seperti yang lain. Tapi itu saya tidak pernah, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita pikirkan bahkan timbul dalam hati kita, itu semua Tuhan sediakan. Satu pengalaman saya yang membuat saya benar-benar kecewa dengan lingkungan saya. Waktu saya mau berangkat ada teman saya, dia juga bersama-sama yang mengikuti tes Putri Pariwisata. Dia tidak lolos seleksi. Waktu saya mau berangkat, dia berkata, lah Maluku melihat apa yang dimiliki oleh Ayu, sudah kecil, pendek, hidup lagi. Nah itu membuat saya merasa marah kepada lingkungan saya. Wah, saya ada di tahap ini nggak gampang loh. Kamu nggak pernah tahu apa proses saya sampai di sini. Saya marah terhadap apa yang dia punya, tapi saya balik berpikir bahwa kalau dia tidak melakukan hal demikian, tidak mengeluarkan kata demikian, itu tidak bisa membuat saya menjadi lebih kuat. Dan saya buktikan untuk dia. Saya ngomong dalam diri saya sendiri, kalau kenapa harus beta gitu, kenapa bukan Ale gitu. Saya ngomong ke diri saya sendiri. Kalau misalnya kenapa Maluku pilih saya dan kenapa Maluku tidak memilih kamu, berarti Maluku melihat satu poin yang dimiliki saya yang tidak dimiliki oleh kamu gitu. Dan itu membuat saya semakin, ya sudah, itu adalah salah satu motivasi saya untuk tetap membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang itu tidak penting bagi saya. Memang perkataan orang itu membuat kita mengevaluasi diri kita sendiri, tapi jika perkataan-perkataan yang negatif yang tidak memiliki unsur-unsur
bahwa ini bukan pencapaian saya yang terakhir. Saya masih memiliki perjalanan yang panjang. Saya juga tidak tahu kedepannya saya seperti apa, tapi saya sudah bersyukur mengikuti beberapa tahap sampai di saat ini. Bukan satu proses yang gampang. Saya kembali menjadi mahasiswa aktif dan saya juga menjadi mahasiswa akhir di Universitas Kristen Indonesia Maluku, khususnya Fakultas Teologi. Di sini saya ingin berpesan kepada seluruh kaum muda yang ada dimanapun dan juga kepada teman-teman, kakak-kakak dan juga adik-adik yang ada di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Firman Tuhan berkata bahwa jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi lakukanlah itu dengan kasih dan kemampuan kamu. Jadi jangan seorang bisa memang kamu tidak mampu, karena kamu bisa sih sebenarnya. Yang membuat kamu tidak mampu adalah perkataan-perkataan orang di dalam diri kamu. Dan juga bagi teman-teman, hidup hanya sekali, jangan menunggu tanpa arti. Selagi kamu bisa menjadi berkat untuk orang lain, selagi kamu bisa mengembangkan diri kamu, apapun yang dimiliki oleh kamu, maka go ahead. Tidak ada kata yang tidak bisa kalau kamu tidak memulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu dan saya, siapa lagi? Sekian dari saya, terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan. Semoga pengalaman saya boleh menjadi berkat dan menginspirasi setiap kaum muda yang ada.